Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Setelah kemarin gua membahas tentang alur cerita GTA 5 yang part 1, dan sekarang giliran yang part 2-nya nih. Bagi kalian yang belum nonton part 1 maupun prolog, itu gue saranin penting banget nonton yang part itu terlebih dahulu, karena part itu adalah bagian penting dari cerita game GTA 5. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Di part 1 kemarin itu berhenti di saat Michael ditinggalkan oleh keluarganya, yaitu anak-anaknya dan istrinya. Dan di sini Michael mulai bekerja sama dengan FBI, dan FBI juga memperkenalkan Michael ke pengusaha kaya yang bernama Devin Weston. Devin Weston ini adalah lebih tepatnya kayak pengusaha mobil gitu, tapi ya mobil ilegal. Sama seperti karakter-karakter lainnya ya di GTA itu nggak ada yang bener gitu kerjanya. Dan di situ FBI melihat kinerja kerja Michael itu sangat bagus, dan makanya Michael itu dijadikan sebagai kayak disuruh bekerja gitu sama si Devin Weston. Dan juga si Devin Weston ini menggunakan jasa keamanannya FBI korup itu agar bisnis ilegalnya tetap aman. Di situ, karena Michael sudah bekerja dengan Devin Weston pun memberi imbalan dengan mempertemukan Solomon Richard dengan Michael. Solomon Richard adalah produser film yang terkenal dan Michael menyukai film-filmnya. Bahkan salah satu quotes legendnya si Michael, yaitu "You forget to say things every day", itu juga adalah sepenggal kata yang ada di film buatan Solomon Richard ini. Di situ Michael diangkat seperti menjadi asisten pribadinya si Solomon Richard. Karena si Solomon Richard itu mempunyai masalah pada produksi filmnya, di situ Michael dengan sukarela membantu Solomon Richard, toh juga dia ngefans gitu. Nah, jika kalian ingat dengan Martin Madrazo, seorang bos kartel narkoba yang ada di game GTA 5, di situ dia mengundang Michael untuk membantunya, karena Martin Madrazo ini sangat respect kepada Michael yang orang itu tepat janji dan memegang janji gitu, nggak bullshit doang gitu. Dan juga si Martin Madrazo itu untuk mengajak juga salah satu temannya Michael untuk ikut serta membantunya. Dan di situ pun Michael mengajak si Trevor. Dan setelah itu Trevor dan Michael pun OTW ke rumahnya si Martin. Dan ketika Michael dan Trevor sudah sampai di rumah Martin Madrazo, di situ yang membukakan pintunya adalah istrinya Martin Madrazo, yaitu Patricia. Dan Trevor dan Patricia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Dan di situ Martin Madrazo pun menyambut Michael dan Trevor, dan juga dia itu marah-marah kepada istrinya untuk membuatkan Michael dan Trevor itu kopi. Jadi si Martin Madrazo ini suka marah-marah gitu ke istrinya, seperti kayak nggak mencintainya gitu. Di situ Martin langsung memberi penjelasan atau arahan tentang apa yang harus dilakukan. Di situ Martin Madrazo bilang bahwa sepupunya telah berkhianat kepadanya. Di situ sepupunya membawa bukti-bukti tindakan kejahatan atau kriminalnya Martin Madrazo ke pengadilan atau jaksa. Di situ Michael dan Trevor pun bergegas melakukan tugasnya. Setelah singkat cerita, mereka pun berhasil melakukan tugas yang diberikan oleh Martin Madrazo. Di situ Michael agak kaget karena dia menggunakan senjata-senjatanya Martin Madrazo, dan di situ senjata-senjatanya itu sangat canggih. Bahkan tentara Amerika yang ada di Los Santos itu tidak mempunyai senjata tersebut. Jadi Michael kayak membayangkan gitu, ini senjatanya kayak OP banget gitu. Jadinya Martin Madrazo itu bukan orang sembarangan gitu. Untungnya aja pas dia ngerobohin rumah istri simpanannya Martin Madrazo itu dia segera melunasi hutangnya dan tidak berniat untuk melawannya. Jika dia melawannya, mungkin saja dia dan keluarganya itu tidak selamat gitu. Nah, di situ setelah melakukan tugas yang diberikan oleh Martin Madrazo,
Di situ Trevor dan Michael langsung ketemuan. Dan gue baru bilang tadi gitu bahwa se-OP apa gitu Martin Madrazo, dan ini si Trevor tiba-tiba dateng sambil membawa istrinya Martin Madrazo, alias menculik istrinya Martin Madrazo gitu. Di situ alasan Trevor membawa si Patricia karena mereka itu sama-sama suka, dan Trevor itu tidak suka kepada Martin karena dia itu suka memarahi atau membentak-bentak istrinya. Di situ Michael dan Trevor berlindung di Sandy Shores, rumahnya Trevor, karena mereka tidak bisa balik ke Los Santos dikarenakan anak buahnya Martin Madrazo itu sedang memburu Michael dan Trevor karena mereka berdua itu menculik istrinya Martin Madrazo. Lalu di saat mereka berdua berada di Sandy Shore, situ Trevor ingin kayak memperbanyak senjata gitu untuk memperluas bisnisnya, yaitu Trevor Philip Industries. Di situ Trevor mengajak Michael untuk mencuri alat-alat atau senjata-senjata canggih dari Meriwether, daerah Bland County. Singkat cerita, tiba-tiba FBI mengunjungi Michael. Ternyata FBI korup itu kekurangan dana untuk mencuri di Human Labs miliknya CIA. Di situ FBI itu menyuruh Michael, Trevor, dan Franklin untuk mencuri di sebuah bank kecil yang berada di Palito Bay. Di situ Michael meminta tolong Lester untuk membantu menyusun strategi dan hackingnya. Singkat cerita, perampokan pun terjadi dan berhasil dilakukan oleh mereka bertiga. Di situ mereka bertiga berhasil melakukan perampokan di Palito Bay dan mendapatkan uang 80 juta dolar. Walaupun pada akhirnya uang senilai 80 juta dolar itu diberikan ke agen Sanchez, yaitu seperti kayak budaknya FBI korup itu. Dan masing-masing dari mereka mendapatkan uang senilai 500 ribu dolar. Di situ Michael, Franklin, dan Trevor disuruh melakukan pencurian di Human Labs miliknya CIA karena mereka juga sudah mengumpulkan dana untuk melakukan pencurian itu. Jadinya yang ikut melakukan pencurian itu yaitu Michael, Franklin, Trevor, Dave, dan Steve Haynes. Jadi yang melakukan perampokan itu 5 orang. Singkat cerita, mereka berlima pun berhasil melakukan pencurian itu. Dan meskipun pada akhirnya Steve Haynes, pemimpin dari FBI korup itu, harus berpura-pura dan bersandiwara telah ditembak gitu. Padahal dia juga ikut serta, dan dia itu berpura-pura tertembak dan berpura-pura sebagai pelindung gitu. Di situ Michael menyuruh Trevor untuk mengembalikan istrinya Martin Madrazo, yaitu Patricia. Dan Trevor pun menuruti permintaan tersebut dengan syarat mereka harus melakukan perampokan bank terbesar yang ada di Los Santos bernama The Union Depository, karena perampokan itu sudah mereka cita-citakan saat mereka masih melakukan perampokan di North Yankton. Dan mereka berdua pun kembali ke Los Santos dengan aman. Michael dengan rumahnya yang kosong dan hampa karena masih ditinggal keluarganya, dan Trevor pun kembali ke apartemen milik tunangannya si Floyd. Dan kebetulan saat itu tunangannya si Floyd yang bernama Debra ada di apartemen tersebut. Dan si Debra itu marah karena si Trevor itu kayak senaknya gitu tinggal di apartemen atau rumah milik orang lain tanpa kenal gitu. Dan di situ Debra juga mengusir Trevor, tetapi Trevor itu kayak gak mau gitu dan malah nangis-nangis minta mohon untuk bisa tinggal di sini. Dan di situ Debra pun mulai kesal dan dia bilang bahwa dia itu sebenarnya telah selingkuh kepada si Floyd. Dan di situ terjadi pertengkaran, si Debra memegang pistol, si Floyd memegang pisau, dan ya udah, setelah pertengkaran itu Trevor keluar dengan baju yang berlumuran darah. Ya pasti kalian tahulah apa yang terjadi di dalam rumah itu. Karena tak lama setelah itu rumah itu diberi garis polisi. Di saat Trevor turun ke bawah menuruni tangga, di situ dia bertemu Wade. Dan Wade itu adalah sepupunya si Floyd. Dan di situ Wade juga melihat bahwa badannya Trevor itu acak-acakan dan berlumuran warna merah gitu. Dan di situ Trevor mengeles atau
kayak bilang enggak kok, ini hanyalah cairan saus gitu yang ia sengaja lumuri ke badannya gitu. Dan Wade pun percaya. Setelah itu, Trevor mengajak Wade untuk pergi ke strip club untuk bersenang-senang. Dan intinya itu Trevor ingin mengalihkan si Wade agar tidak mengunjungi apartemen itu. Di situ saat sudah sampai di strip club, Trevor menyuruh Wade untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita yang ada di sana. Dan juga Trevor membunuh pemilik strip club itu. Jadi dia menyimpan jenazahnya itu di kulkas, dan ya otomatis jadinya Trevor yang menjadi pemilik strip club itu. Dan di situ pekerja-pekerja strip club seperti bodyguard dan wanita-wanita yang ada di situ juga, mereka pada percaya aja bahwa yang bosnya sekarang itu Trevor. Yang penting juga mereka mendapatkan gaji gitu, karena mereka tidak peduli mau bosnya siapa dan di mana, asal mereka digaji pun itu mereka aman gitu. Di situ juga Trevor mengundang Michael, Franklin, dan Lester untuk merencanakan perampokan bank terbesar di Los Santos yang bernama Union Depository. Dan setelah planning untuk melakukan perampokan di Union Depository sudah selesai, di situ Trevor mengunjungi rumah Michael. Di situ Trevor membujuk agar si Michael ini terus menjadi partner bisnis kriminalnya, dan di situ Michael pun menolak dengan alasan dia sudah punya keluarga dan mengatakan seberapa banyak pun kita berhasil, pasti akan tetap ada sisi gagalnya juga gitu. Jadi nggak bakalan menjamin semuanya bakalan berhasil gitu. Di situ Michael bilang bahwa setelah perampokan di Union Depository sudah selesai, ia mau berputus kontrak kerja dengan si Trevor. Maksudnya di sini dia itu pengen berhenti dari urusan perampokan bank segala macem, dan dia itu kayak menyuruh Trevor juga untuk berhenti sampai di perampokan Union Depository juga gitu. Dan di situ Trevor terdiam dan mulai bertanya. Dan di situ Trevor dalam otaknya bertanya-tanya, jika Michael masih hidup, jadi sebenarnya di kuburan Michael itu jenazahnya siapa gitu. Dan Trevor pun langsung bergegas ke bandara pribadinya di Sandy Shores untuk pergi ke Northampton. Dan di situ juga Michael ikut menyusul untuk pergi ke bandara Los Santos. Saat Michael sudah sampai di bandara di Los Santos, di situ ternyata Michael itu diikutin geng triads. Geng triads itu mengira bahwa Michael itu adalah pacarnya si Trevor. Mungkin geng triads itu bisa mengira bahwa Michael itu pacarnya Trevor karena selama di Sandy Shore itu kan sempat tuh Michael tinggal sementara di rumahnya Trevor. Di situ mungkin mereka geng triads itu menyimpulkan bahwa Michael itu sebenarnya adalah pacarnya si Trevor gitu. Jika kalian bingung kenapa geng triads itu tiba-tiba ada dan mengikuti Michael itu, Trevor kan sempat melakukan kayak pembatalan perjanjian kerja gitu ke beberapa geng, dan salah satunya itu kepada The Triads. Nah makanya itu The Triads itu kayak ingin balas dendam dan melakukan penculikan terlebih dahulu kepada pacarnya yang dianggap pacarnya Trevor, yaitu Michael. Singkat cerita, Trevor dan Michael pun sudah sampai di Northampton, dan di situ Trevor langsung menggali kuburannya si Michael dan mencari tahu siapa yang ada di dalam peti mati dari kuburan Michael itu. Trevor kira Brad itu masih hidup dan di penjara, tetapi kenyataannya si Brad itu sudah meninggal gitu. Di situ Trevor syok dan kecewa kepada Michael bahwa dia sudah memalsukan kematiannya, dan ternyata dia juga berbohong bahwa sebenarnya Brad itu sudah meninggal gitu. Tetapi cerita sebenarnya itu Trevor masih belum mengetahuinya, dan itu menurut gua ya bagus gitu jikalau Trevor mengetahui cerita asli di balik itu. Gue yakin itu Michael dan keluarganya itu udah kayak gak aman gitu. Pastinya Trevor udah kayak pengen balas dendam banget gitu, karena Michael itu
terlalu berkhianat gitu. Di tengah-tengah perseteruan mereka, tiba-tiba geng Triads menyerang mereka berdua. Di situ Trevor berhasil kabur dan Michael pun di situ bertahan. Dan saat singkat cerita, Michael itu berhasil selamat dari tembakan para anggota-anggota geng Triads. Di situ dia menaiki mobilnya dan ternyata mobilnya itu sudah dirusak gitu sistemnya, sehingga mobilnya nggak bisa hidup gitu. Dan di situ Michael berhasil ditangkap oleh geng Triads. Di situ Trevor sebenarnya kayak cuek aja gitu, nggak peduli bahwa Michael itu diculik oleh geng Triads. Singkat cerita, di Los Santos, Franklin, Lemar, dan Trevor disuruh Devin Weston untuk mengantar mobil curiannya ke tempat tujuan. Tetapi sayangnya, setelah mereka bertiga sudah berhasil melakukan tugasnya mereka, tapi mereka itu tidak diberi bayaran atau kayak gaji mereka itu ditahan gitu. Dan di situ Franklin pun protes gitu. Di situ karena Franklin kesal karena tidak mendapat bayaran, akhirnya pun dia menelpon si Michael karena kan dia tahu si Devin Weston itu dari Michael. Di situ dia sebenarnya ingin bertanya, ini kenapa gue disuruh kerja sama Devin Weston tapi nggak dikasih gaji gitu. Dan si HP-nya si Michael itu nggak aktif, dan di situ kayak Franklin kayak curiga sebenarnya ini Michael di mana gitu. Di situ Franklin merasa kayak ada yang curiga dan pasti nih Michael ada kenapa gitu, soalnya tumben gitu si Michael itu HP-nya nggak aktif berhari-hari. Dan di situ Franklin pun menelpon Lester, yaitu si sang hacker temannya Michael. Di situ ia menyuruh untuk membantunya mencari titik koordinat di mana keberadaan Michael sekarang gitu, agar dia bisa mencarinya gitu. Di situ ternyata titik koordinat atau lokasinya itu berada di markas geng Triads yang ada di kota Los Santos, dan Franklin pun langsung bergegas ke sana. Di situ Franklin berhasil menyelamatkan Michael. Singkat cerita, FBI korup itu meminta tolong kepada Michael sekali lagi untuk terakhir kalinya. Di situ FBI korup itu menyuruh Michael untuk membantunya ikut serta dalam mengambil informasi yang berada di gedung CIA itu dan menghancurkan setengah dari gedung CIA itu. Mungkin tujuannya FBI korup itu menyuruh begitu biar rekam jejak kriminal FBI korup itu terhapus atau hilang gitu. Di situ Michael, Franklin, dan beserta kru-kru yang dipilih oleh Lester melakukan pencurian itu, dan singkat cerita pun berhasil. Setelah pekerjaan itu selesai, Michael ingin bersama keluarganya lagi dan ingin melanjutkan proyek filmnya bersama Solomon Richards, dan Michael pun berhasil membujuk keluarganya untuk pulang dan tinggal bersama Michael lagi. Setelah berhasil mengajak keluarganya untuk pulang, di situ Michael dihadapkan dengan masalah bahwa studio filmnya dan Devin Weston itu akan dijadikan bisnis perumahan kondo oleh Devin Weston. Dan rekaman filmnya berhasil dicuri oleh asistennya Devin Weston. Tapi sayangnya asisten Devin Weston itu tewas dengan cara yang cukup mengenaskan, yaitu tergiling turbin pesawat saat mereka saling kejar-kejaran gitu. Dan Michael pun berhasil mengambil kembali rekaman film tersebut. Keesokan harinya, Michael ditelepon oleh Agent Dave. Katanya ada sesuatu yang ia perlu katakan. Di situ Agent Dave bilang bahwa ada masalah baru, dan di situ Michael langsung berkata bahwa ia kira itu sebenarnya ia benar-benar bebas, tetapi ia masih seperti kayak diperbudak gitulah istilahnya, karena ya dia si FBI korup itu menyangkut pautkan utang budi gitu. Padahal gara-gara cuman satu kesalahan Michael itu, yaitu perampokan toko perhiasan di awal cerita, dan itu jadi kayak senjata untuk Michael gitu, biar si Michael itu mau gitu. Jadi ya itu alat yang digunakan FBI untuk kayak merayu Michael gitu. Di situ tiba-tiba datang Agent Steve dan Agent Sanchez, budaknya FBI korup itu. Di situ Dave bilang kan
gue sudah bilang gitu bahwa gue aja yang ngomong sama Michael karena gue itu paling dekat sama Michael, tapi tiba-tiba mereka berdua itu main datang aja gitu. Dan di situ Agent Steve main kayak nodong pistol aja gitu ke Michael, dan di situ dia bilang jikalau Michael tidak mau membantunya lagi, dia bakalan memenjarakan Michael karena dia sudah dicurigai adalah aktor atau dalang di balik masalah ini gitu. Di tengah-tengah mereka empat lagi berantem sambil nodongin pistol, di situ tiba-tiba ada anggota CIA, Merryweather, dan kepolisian. Di situ menambah suasananya menjadi keruh. Ternyata di dalam FBI korup itu ada polisi baik yang sedang menyamar, dan ternyata polisi baik yang sedang menyamar itu adalah si Agent Sanchez, budaknya FBI korup itu. Ternyata dia adalah polisi yang baik yang sedang menyamar. Makanya yang kayak Merryweather, polisi, dan CIA itu bisa datang mengepung mereka karena yang si Agent Sanchez itu udah cepu duluan gitu. Di situ Merryweather, polisi beserta CIA ingin menangkap mereka berempat untuk dibawa ke pengadilan dan ditahan sementara. Tetapi tiba-tiba ada polisi yang menembak kakinya Agent Steve, dan Agent Steve pun langsung menembak dan mengheadshot si Agent Sanchez. Singkat cerita, Agent Steve pun berhasil kabur dan Agent Dave dan Michael pun berhasil selamat. Dan juga untungnya di tengah-tengah waktu peperangan di situ tiba-tiba muncul Trevor yang menolong Michael dan Agent Dave sehingga mereka bisa sama-sama selamat gitu. Singkat cerita, di rumah Franklin tiba-tiba Tanisha, pacarnya Franklin itu bilang bahwa sebentar lagi dia itu akan mengadakan pernikahan dan dia itu nikah dengan dokter. Dan di situ juga dia bilang bahwa lemar itu sedang diculik oleh geng balas. Di situ tanpa berlama-lama, Franklin pun langsung meminta bantuan Trevor dan Michael untuk membantunya menyelamatkan lemar dari markas geng balas. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil menyelamatkan lemar dari markas geng balas. Dan di situ tiba-tiba ada Agent Dave dan Agent Steve untuk menyuruh Franklin agar membunuh si Trevor karena mereka berdua itu menganggap bahwa Trevor itu adalah biang masalah. Di waktu yang sama di situ Michael berhasil menjadi produser film yang terkenal karena filmnya itu berhasil tayang dan nama filmnya itu Meltdown. Di tengah-tengah acara jumpa fans di situ Michael mendapat informasi bahwa rumahnya saat ini tuh sedang dikepung oleh Merryweather atau tentara bayaran, yang ternyata yang mengirim Merryweather itu adalah si Devin Weston. Devin Weston itu kesal kepada Michael karena asistennya itu mati terbunuh dan dibilang bahwa matinya itu gara-gara Michael gitu. Jadinya ya rumah Michael itu sedang dikepung dan Michael pun OTW ke sana untuk menyelamatkan keluarganya. Dan di situ Michael berhasil menyelamatkan keluarganya. Dan selang beberapa hari, mereka yaitu Franklin, Michael, Trevor, dan Lester melakukan perampokan bank terbesar yang ada di Los Santos yang bernama Union Depository. Dan singkat cerita, mereka berhasil melakukan perampokan bank terbesar itu yang ada di Los Santos dan berhasil mencuri emas batangan senilai 200 juta dolar. Dan setelah Franklin pulang, ya, setelah berhasil melakukan perampokan bank itu, tiba-tiba Devin Weston itu datang mengunjungi rumahnya Franklin dan menyuruh Franklin untuk membunuh si Michael, dan sebagai imbalannya itu si Devin Weston itu memberikan uang yang banyak. Nah, di situ juga Franklin itu langsung bingung karena si FBI itu menyuruh membunuh si Trevor, sementara si Devin Weston itu menyuruh si Michael. Dan gue saranin itu kepada kalian untuk memilih ending yang tidak membunuh kedua-keduanya, alias menyelamatkan mereka semua gitu, agar ya, karena mereka berdua itu di game ini sangat berpengaruh kepada Franklin gitu, dan mereka itu berdua sama-sama baik gitu, meskipun ya ada yang kayak ngeselin gitu.
Dan di situ GTA 5 ini memiliki 3 ending, yaitu ending A membunuh Trevor, ending B membunuh Michael, dan ending C itu menyelamatkan kedua-duanya atau tidak membunuh kedua-duanya dan menghabisi seluruh musuh yang dimiliki oleh setiap karakter itu. Di situ Franklin langsung menuju rumahnya Lester untuk meminta pencerahan. Lester bilang Michael dan Trevor sedang diadu domba oleh FBI. Dan nantinya bakalan ada juga FBI dan Merryweather yang menyerang mereka berdua, dan Lester itu menyuruh Franklin untuk membantu mereka berdua agar selamat gitu. Dan di situ setelah sampai di warehouse itu ternyata bener aja Trevor dan Michael itu sedang saling todong senjata gitu, mau menembak satu sama lain. Dan untungnya Franklin itu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka, dan untungnya mereka berdua itu belum ada melukai satu sama lain gitu. Dan singkat cerita, mereka bertiga itu berhasil selamat dari penyerangan itu. Di situ mereka memutuskan untuk menghabisi musuh-musuh yang tersisa seperti Stretch yang sebenarnya itu berkhianat karena membuat lemari itu diculik oleh geng balas, dan juga Devin Weston, Agent Steve, dan juga Wei Cheng the Triad. Dan di situ mereka bertiga menelpon Lester untuk meminta titik koordinat untuk musuh-musuh mereka yang masih tersisa itu, dan mereka pun berhasil mendapatkan lokasi di mana musuh-musuh itu sekarang berada. Di situ Trevor OTW ngebunuh Agent Steve dan Dave Norton, dan juga Franklin OTW ngebunuh si Wei Cheng, dan Michael OTW membunuh si Stretch. Singkat cerita pun mereka berhasil membunuh musuh-musuh yang ada, dan sisa satu yaitu si Devin Weston yang diculik oleh Trevor. Di situ ternyata rumahnya si Devin Weston itu dijaga ketat oleh Merryweather, dan di situ Trevor berhasil mengalahkan Merryweather itu satu persatu. Di situ Trevor berhasil menculik si Devin Weston yang ternyata bersembunyi di sebuah kotak gitu, dan dia pun membawanya dan mengikatnya juga. Dia menaruhnya itu di bagasi mobil. Di situ Trevor membawa Devin Weston ke tepi jurang yang di bawahnya itu laut yang sangat dalam, dan juga datanglah Franklin dan Michael. Di situ mereka berbincang-bincang kepada Devin Weston untuk terakhir kalinya sebelum mereka bertiga itu mendorong mobil yang berisi Devin Weston di bagasi itu ke bawah laut, dan mobil itu pun meledak yang menandakan bahwa si Devin Weston itu sudah mati ya, terbakar, dan juga sekaligus musuh-musuh mereka itu sudah habis. GTA 5 pun tamat dan masing-masing karakter itu bisa menjalani hidupnya tanpa ada gangguan lagi. Oke guys, itu dia alur cerita dari GTA 5 part 2. Untuk kalian yang belum nonton prolognya atau part 1-nya, gue saranin mending nonton itu dulu agar kalian bisa lebih paham gitu alur secara lengkap alur cerita GTA 5 gitu. Dan gue saranin di sini kalian tuh memilih ending C, karena ending C itu adalah ending yang canon yang udah diakui Rockstar sendiri juga, dan juga itu ending yang menurut gue paling kayak bijaksana lah gitu, karena kan meskipun mereka berdua itu mungkin ada yang ngeselin gitu ya, bagi gua itu si Trevor sih paling ngeselin cuy gitu ya, meskipun gitu tapi ya tetaplah namanya kawan gitu kan. Dan juga ya itu pilihan yang paling bijaksana sih bagi gua guys. Oke guys, sekian video GTA 5 part 2 dari Frau ID. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan goodbye. See you in the next video.